Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai rekan-rekan subscriber saya, non-subscriber saya, dan siapa saja yang menyaksikan video saya ini. Tentu saja saya ucapkan banyak terima kasih. Video tutorial yang saya akan berikan hari ini adalah kini aplikasi Android dapat dibuka di Windows 11 tanpa emulator. Jadi saya ulangi lagi teman-teman ya. Kini aplikasi Android di Windows 11 sudah dapat dibuka, dijalankan, dimainkan tanpa emulator. Rupanya Microsoft ini mulai menepati janjinya ya untuk menghadirkan yang namanya Android, apakah itu gamesnya, aplikasinya, dan lain sebagainya di Windows 11. Tentu saja ini kabar gembira karena jujur saja yang paling orang tunggu-tunggu dengan kehadiran Windows 11 ini adalah dapat dimainkannya, dapat diintegrasikannya aplikasi Android di Windows 11. Dan alhamdulillah ya, thanks God, Microsoft kemarin pada hari Rabu itu menepati janjinya. Tapi tentu saja kalian jangan gembira dulu ya. Jadi aplikasi Android yang bisa dimainkan ini baru bisa berjalan di beta. Sebenarnya cukup aneh sebenarnya kalau kita pikir ya. Seharusnya di dev channel dulu, tetapi ini tiba-tiba langsung pergi ke beta. Tentu saja ada alasannya kenapa Microsoft tidak menaruhnya kenapa tidak dia taruh di dev channel, kenapa dia taruh di beta channel. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk saja ke blog Windows Insider ya untuk lebih lengkapnya. Ini adalah Windows Blog ya. Ini adalah Windows Blog daripada Windows Insider. Kami lihat sini ya, announcing Android ya, trademark apps on Windows 11 preview for Windows Insider in the beta channel. Jadi dia hanya beta channel ini. Jadi ini tanggal 20, kalau di kita itu tanggal 21 ya. Kita kan beda 11 jam, 12 jam tergantung kalian di mana. Kalau di Makassar itu beda 12 jam ya. Jadi dia baru ini hanya untuk, kamu lihat sini ya, beta channel, dan sayang teman-teman, ini baru di US aja ya, beta channelnya pun harus di US. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Windows 11 beta channelnya itu harus yang build ini. Ya, harus build. Jadi dia buildnya itu harus build 2200.xx series. Jadi kalau kamu sekarang misalnya ya, nanti saya berikan juga triknya. Kamu bisa coba ya, tapi saya nggak ngejamin itu bisa ya. Kalau kamu mau coba sekarang, nanti saya beritahukan triknya gimana. Tapi ingat, kamu harus sudah memiliki beta channel itu build-nya 2200.xxx, artinya terserah XXX-nya berapa. Nah sekarang yang perlu kalian ketahui lihat sini ya, getting started. To get started, untuk memulainya pertama, your PC need to be Windows 11 build ya 2200. Oke, lalu jangan lupa juga ya, meskipun kamu sudah build segini tapi kamu tidak meet requirement juga nggak bisa. Lalu yang kedua, you may need to enable virtualization. Jadi virtualization-nya harus aktifkan. Oke, di mana di BIOS atau di UEFI ya, di UEFI Unified Extensible Firmware Update. Ini BIOS ya, BIOS yang baru. Oke, lalu nomor 3, make sure you are running Microsoft Store. Microsoft Store-nya ini harus versi 22.110.1420. Gimana cara untuk mengetahui Microsoft Store ini versinya? Saya akan perlihatkan ya. Kalian buka Microsoft Store, ini Microsoft Store ya. Kemudian untuk lebih gampangnya begini. Kamu masuk app ya, aplikasi mana ini dia. Kita masuk setting aja. Kemudian kita masuk apps. Masuk sini, kemudian kamu cari store, langsung aja tuliskan store. Ini Microsoft Store. Lalu kamu lihat advanced option-nya. Di sini kamu bisa lihat sini ya, ini versinya. Ya, ini versi 22.110, ini 1401. Sedangkan yang di sini diinginkan adalah ini ya, versinya 1402. Saya baru di sini karena saya kan bukan beta channel ya. Di sini adalah 1401, sedangkan dia harus 1402. Oke, titik 60 or higher atau yang lebih tinggi. Kalau memang belum, kamu harus update. Cara update-nya gimana? Oke, saya perlihatkan lagi ya cara update-nya. Masuk Microsoft Store. Ini kalau seandainya kamu berada di beta ya. Saya kan bukan beta ini ya. Kamu masuk ini library. Lalu kamu sini get updates. Ya, ini get updates ini kamu tunggu sampai selesai.
Kalau seandainya kamu di beta dan kamu belum mendapatkan yang namanya versi ini ya, versi 22.110.1402. Kalau saya kan 1401. Kita lihat sini. Ini sudah ya, ini sudah. Jadi jangan lupa itu get updates-nya ini. Kemudian yang ketiga, your PC region must be set to US. Ini nggak wajib ya, sekali lagi ini nggak wajib. Artinya meskipun kamu bukan di US, ya sekali lagi meskipun kamu bukan di US, tetapi kamu bisa melakukan eksperimen percobaan dengan cara merubahnya ke US. Dan ini gampang sekali caranya. Lalu nomor 3, your PC must be in the beta channel. PC kamu tentunya harus di beta. Kamu sudah lihat tadi ya, betanya pun beta harus 2200.xxx. Oke, dan yang terakhir, you also need to have a US-based Amazon account to use the Amazon App Store. Ini yang paling penting ini. Dan ini yang susah ya. Kalau mungkin nomor 4 ini teman-teman ya, ini nggak ada masalah. Tapi yang agak sedikit susah ini. Saya punya ini. Kamu juga need to have, harus memiliki Amazon account yang berada base-nya itu base US. Untuk menggunakan App Store. Jadi saya sudah cek ya. Saya sudah cek ini nggak bisa kita ya. Ini App Store sini ya. Terus di sini Amazon. Amazon ya, kita buka di sini, kita klik coba. Dia bukan App Store yang adanya Amazon Prime Time. Ya, ini harus dia memiliki apa? Ini ya, Amazon App Store. Nanti kan saya perlihatkan juga contohnya. Itu 6 hal yang kamu harus ketahui. Ya, sekarang saya akan perlihatkan beberapa contoh ya. Sebelum saya berikan contohnya, aplikasi Android yang sekarang berada di Windows 11 itu baru sebatas 50 dari beratus-ratus ribu, hampir 1 jutaan lah kalau nggak salah itu Android aplikasi. Tapi ini baru 50. Paling tidak ini sudah berita baik ya, bahwa betul-betul Microsoft itu keep his promise ya, menepati janjinya untuk membawa Android ke Windows 11. Sekarang kita langsung masuk ya. Ini saya ambil daripada salah satu website teknologi ya. Saya ambil sini. Ini adalah kalau nggak salah dari Windows apa gitu. Jadi pertama-tama tentu saja kamu harus masuk kepada Microsoft Store. Saya agak percepat aja. Nanti kamu harus download ini Amazon App Store ya, Amazon App Store. Saya sudah coba tadi dan ternyata saya dapat cuman karena region saya, daerah saya belum saya ganti, makanya dia nggak bisa. Lalu setelah itu kamu masuk dulu ke App Store, setelah itu kamu harus download. Jadi masuk ke Microsoft Store, lalu kamu download App Store. Nah ini bentuknya, ini bentuk daripada Amazon App Store ya, seperti ini. Jadi baru ada sebatas 50 ya. Setelah itu, setelah kamu download, maka nanti kamu harus buka di sini ya. Ini dia mengambil contoh daripada Kindle. Jadi ini adalah cuplikan daripada dari website Windows Central ya. Kita lanjut aja. Ini salah satu. Ini adalah Kindle ya. Kalau kalian suka baca ini, jadi aplikasi ini namanya Kindle. Ini aplikasinya namanya Kindle. Kita coba langsung ya. Jadi ini contoh daripada Kindle ya. Jadi kalau kalian suka baca-baca, Kindle itu bagus sekali ya. Lalu ini dia bisa diperkecil, bisa juga diperbesar, pokoknya bisa selain daripada Kindle, kamu juga bisa untuk sementara ya mendownload yang namanya Outlook. Jadi Outlook ini sama persis dengan yang berada di native Windows 11. Ini adalah aplikasi Android-nya. Sekarang saya buka Outlook saya ya. Saya buka Outlook saya, ini Outlook, where are you Outlook? Ini dia, sama saja dia, tampilannya sama ya. Ini sama banget dengan yang ini. Cuman dia kan pakai warna hitam ini. Jadi sama antara Android dengan Windows 11 yang native-nya sama. Nah sekarang yang jadi masalah teman-teman, jadi betul-betul kalau kamu ingin mendownloadnya ya, kalau kamu berada di beta channel dan kamu ingin coba-coba, kamu bisa lihat sini ya, pemakaian CPU-nya itu besar sekali. Jadi ini yang di atas ini VMMFWSA ini adalah aplikasinya yang berjalan ya. Kamu bisa lihat sini 1,7 GB ini diambil memori ya, cukup besar ya. Terus kemudian untuk Windows System for Android-nya ini adalah aplikasinya. Ini yang di atas ini adalah permainannya itu sebesar 513. Jadi saran saya memang kalian kalau mau mencoba paling sedikit harus 8 GB lah.
Tetapi yang disaranin oleh Windows Central ini paling tidak kalau tidak 16 ya 32 dan selebihnya ya. Jadi minimumnya itu paling tidak kamu harus memiliki 8 GB. Paling bagus memang 16 atau 32 atau di atasnya. Kamu lihat besar sekali ya. Lalu kita lanjut lagi, dia cukup besar-besar ini. Itu baru satu permainan ya. Sekarang, nah ini setelah Minecraft ini dijalankan. Apa kan namanya ini game ini namanya? Iya, Minecraft dijalankan ini menjadi 2,478 ya. Jadi semakin banyak dibuka tentunya semakin banyak juga mengambil memori ya. Tapi alhamdulillah dia memorinya tetap hanya 49 saja. Terus ini Windows Subsystem for Android-nya juga besar. Bertambah kalau tadi kan 500-an, sekarang 670. Oke, 4 MB. Ini yang tadinya 17 ya, 17 menjadi 2,4. Memang cukup besar sekali ya. Oke, ada lagi kah yang ini beritahukan? Ya, ini. Jadi dia menggunakan 16 GB ya. 16 GB ini memorinya. Kami sudah sini 16 GB. CPU-nya dia makan itu sebesar 46 ini ya. 46 persen. Memang cukup besar. Oke, jadi saya kira itu aja ya video mengenai kini aplikasi Android kamu bisa jalankan, kamu bisa mainkan, dan kamu bisa buka di Windows 11. Dan alhamdulillah Microsoft sudah keep his promise, sudah memenuhi janjinya untuk menghadirkan betul-betul yang namanya aplikasi Android di Windows 11. Semoga saja ke depannya akan semakin berkembang, tentunya bukan hanya 50 ya aplikasi, dan juga tentunya tidak perlulah ya semoga Microsoft memperbaiki, tidak perlu harus memakan banyak memori resource ya, kasihan yang hanya memiliki 4 GB ataupun 8 GB, apalagi kalau cuma 4 GB ya pasti agak keteteran. Oke, I guess that's it. Saya kira itu aja. Kalau kamu masih ada pertanyaan mengenai aplikasi Android yang bisa dijalankan di Windows 11 ini, silahkan kamu tanyakan saja. Dan teman-teman, kalau kamu suka video saya ini, beri saya suka. Kalau nggak suka, nggak apa-apa, tolong. Tapi tolong beri juga saya suka. Akhirnya, thank you for watching, folks. Thank you for watching, friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.